My Lecture, My Husband, episode 13 by Git Lesius. Gue menyesal karena kemarin sempat berpikir Pak Arya sudah berubah. Pada kenyataannya Pak Arya tetaplah Pak Arya, si dosen pembimbing galak yang gak punya perasaan. Ini literatur yang kamu cari masih belum jelas. Setelah tanda titik gak boleh ada kalimat lagi. Kalau keterangan penulisnya yang ditulis dalam kurung, kamu harus nulis itu sebelum tanda titik. Masih ada beberapa salah ketik di beberapa kata dan ini kerangka latar belakang kamu kurang mengerucut. Tahu prinsip segitiga terbalik? Kamu seharusnya pakai itu, kata Pak Arya tanpa jeda. Padahal dia baru lihat bagian latar belakang dari skripsi gue. Bisa diulang? Tanya gue dengan bingung yang membuat Pak Arya berdecak. Dari tadi saya ngomong kamu gak nyatet. Ya menurut lo, umpat gue. Mas ngomongnya kayak komentator bola, gimana saya bisa nyatetnya? Tanya gue dengan sedikit kesal. Sekarang weekend, tapi gue dikurung di dalam perpustakaan seharian untuk menyelesaikan bab satu gue. Kata Pak Arya biar gue cepat selesai, nggak boleh banyak leha-leha. Percayalah, ini menjadi stresor sendiri untuk gue. Ternyata serumah dengan dosen pembimbing lo bisa menjadi sebuah petaka tersendiri. Ingatan kamu lemah, kata Pak Arya yang membuat gue berdecak. Mas ngatain saya sebagai suami apa dosen? Tanya gue. Emang kenapa? Tanya Pak Arya balik. Dosa kalau ngatain istri sendiri, kata gue yang tidak mendapat respon yang berarti dari dia. Dasar kan ibu kering, umpat gue dalam hati. Leher saya udah pegel mas, belum makan juga, lapar. Rengek gue yang membuat Pak Arya berdecak. Baru jam 11. Mas kan nyekap saya di sini dari jam 7 pagi, kata gue nggak terima. Baru 4 jam, kata Pak Arya santai. Teman-teman saya aja sejam istirahat ngerjain skripsinya, timpal gue. Kalau gitu kapan selesainya? Gue sekarang lagi berhadapan-hadapan sama Pak Arya. Dia sibuk dengan laptopnya untuk membuat soal UTS, dan gue sibuk dengan skripsi gue. Mas, boleh ngintip gak? Tanya gue ke Pak Arya. Kalau ngintip soal gak boleh, jawab Pak Arya ketus. Pelit, kata gue yang membuat Pak Arya melihat gue dengan tajam. Semakin lama gue menjadi resisten sama tatapan tajam dia. Gue memilih untuk menelungkupkan kepala gue di meja setelahnya. Leher gue sakit banget rasanya. Mau makan apa? Tanya Pak Arya pada akhirnya. Pizza, jawab gue. Itu bukan makanan, itu junk food. Tapi itu enak buat dimakan di saat stres kayak gini. Kamu stres? Tanya Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Gimana nggak stres? Di hari libur masih ketemu dosen galak terus disuruh ngerjain skripsi, keluh gue. Kamu mau cepet selesai nggak? Kalau selesai cepet, kamu bisa terusin ke S2, kata Pak Arya yang membuat gue mendengus. Saya selesai S1 aja belum, kejauhan. Di saat yang bersamaan gue ngedenger pintu apartemen gue bunyi. Pak Arya langsung beranjak untuk mengecek keluar tapi langsung gue cegah. Biar saya aja, kalau teman saya gimana? Tanya gue yang membuat Pak Arya terdiam. Di saat gue membuka pintu, gue melihat pengantar pizza ada di depan pintu apartemen. Pesanannya mbak, kata pengantar pizza itu yang membuat gue sedikit terkejut. Saya nggak mesen, kata gue bingung. Jadi berapa semuanya mas? Tanya Pak Arya yang membuat gue melongo. Setelah mengeluarkan dompetnya, Pak Arya mengambil pizza dari tangan pengantar pizza itu dan duduk di ruang tengah. Mas mesen? Tanya gue nggak percaya. Kalau nggak dipesen nggak mungkin datang kan, kata Pak Arya. Walaupun galak, dia ternyata dengerin omongan gue juga yang bilang ingin pizza sejak pagi tadi. Dengan semangat gue membuka kotak itu dan memakan isinya. Jangan buru-buru nanti keselak, kata Pak Arya memperingati. Di saat gue baru menggigit pizza, pintu apartemen gue kembali berbunyi. Kok perasaan gue nggak enak ya, umpat gue dalam hati. Mas, bisa masuk dulu nggak ke dalam kamar? Tanya gue yang dia lakukan tanpa banyak tanya. Dia yang mengambil satu potongan pizza dan masuk ke dalam kamar. Di saat gue membuka pintu, di sana ada Joanna, Juna, Altan, Hanif, Kelvin, dan juga Rara. Wah, lo tahu aja kita mau datang pakai beliin pizza segala, kata Hanif girang. Enggak, kalian ngapain? Tanya gue bingung. Kita mau nonton, kata Altan girang sambil menyerobot masuk ke dalam apartemen dan mengambil salah satu potongan pizza. Nonton apa? Tanya gue bingung. 50 Shades Darker, teriak Juna, Altan, Kelvin, dan Hanif kompak. Kenapa harus apartemen gue yang kalian jadiin tempat buat dosa, hah? Di sini asik banyak makanan, kata Kelvin sambil masuk ke arah dapur dan membuka kulkas. Widih, kulkasnya penuh. Kayak orang berumah tangga aja lo, kata Kelvin asal.
Kenapa kesini sih? Tanya gue ke Rara sama Joanna yang jawab mereka dengan kedikan bahu. Mereka pun mengambil tempat di samping Hanif dan memakan pizza yang ada. Git, itu ada sepatu cowok, sepatu siapa? Tanya Juna yang membuat gue menelan ludah gugup. Itu sepatu om gue, jawab gue spontan. Oh, yang jemput lo ke bar waktu itu? Tanya Altan yang gue iyakan. Enak gak sih guys kita nonton ginian ada omnya Anggit? Tanya Rara. Enakin aja, ajak nonton bareng sekalian, kata Kelvin yang membuat gue melotot. Om gue galak, kata gue spontan. Galakan mana sama Pak Arya? Tanya Hanif. Kenapa harus Pak Arya sih yang dijadikan tolak ukur kegalakan? Umpat gue dalam hati. 11-12 lah, sama aja, jawab gue. Om lo di mana? Tanya Joanna. Ngapain sih lo pada nanyain om gue? Siapa tahu kan ganteng, celutuk Rara yang membuat Kelvin memiting lehernya dan membuat Rara berteriak kesakitan. Om gue udah nikah kali, kata gue yang membuat Rara dan Joanna mengumumkan kata sayang. Koilah putar filmnya, kata Altan yang langsung diiyakan oleh Kelvin. Sementara Hanif menyiapkan kaset dan DVD-nya. Handphone gue yang berada di atas meja berbunyi. Git, itu telepon dari om lo, kata Joanna sambil memberikan handphone ke gue. Untungnya gue masih menamai kontak Pak Arya dengan nama om. Dengan gugup gue pun mengangkat panggilan itu. Halo? Ke kamar sekarang. Gue tahu gue kembali terjun dalam masalah saat ini. Guys, gue dipanggil om gue dulu. Pamit gue ke mereka. Gue pun akhirnya masuk ke dalam kamar dan melihat wajah Pak Arya yang bisa dibilang gak bagus saat ini. Dia narik gue ke dalam kamar mandi yang membuat gue semakin takut. Mungkin dia ngajak gue ke kamar mandi biar percakapan kami gak kedengeran keluar. Di luar siapa? Tanya Pak Arya. Teman-teman saya, Mas, jawab gue. Mau ngapain? Nonton, jawab gue dengan tidak enak. Nonton apa? Gue yakin dia sebenarnya udah mendengar semua percakapan kami karena suara teman-teman gue yang kenceng tadi. Dan mungkin sekarang dia lagi mengetes gue. 50 Shades Darker, cicit gue. Berbohong pun percuma, yang ada nanti dia keluar dari kamar di saat tengah-tengah film diputar. Gue cuma berharap Pak Arya nggak tahu itu film apaan. 50 Shades Darker, tanya Pak Arya dengan penuh penekanan. Dari suara kayaknya harapan gue nggak terkabul. Pak Arya kayaknya tahu itu film apa. Kenapa kamu nonton film itu sama teman-teman kamu? Saya belum nonton, kata gue mencoba membela diri. Itu bukan film yang wajar dikonsumsi bareng-bareng sama teman kayak gitu. Apalagi sama laki-laki, kata Pak Arya. Oh, ayolah mas, adegannya pun implisit dari yang saya dengar. Nggak kayak yang mas pikirin. Kata siapa? Emang kamu udah nonton? Jadi mas sudah nonton? Tanya gue nggak percaya. Pokoknya saya ngelarang kamu nonton itu sama teman-teman kamu. Terus? Saya nonton sama mas gitu, tanya gue yang tidak percaya. Itu jauh lebih baik daripada kamu nonton sama teman-teman kamu, kata Pak Arya. Terus sekarang saya harus gimana? Diam di dalam kamar sampai film selesai atau suruh teman-teman kamu pulang? Mas bantuin cari alasan dan jalan keluar dong, jangan kayak gini, kata gue dengan frustasi. Oke, kalau gitu saya yang akan keluar dan ngomong sama mereka, kata Pak Arya sambil beranjak pergi. Gila, bisa jantungan teman-teman gue kalau melihat Pak Arya mergokin mereka lagi nonton film dewasa kayak gitu. Mas, jangan, kata gue mencoba mencegah. Tapi Pak Arya nggak berhenti. Gue akhirnya memutuskan untuk memeluk dia dari belakang untuk menghentikan langkahnya. Dan cara ini terbukti berhasil. Pak Arya terdiam dan nggak melanjutkan langkahnya. Akan ada waktunya untuk saya bilang ke mereka, mas. Tapi nggak sekarang, kata gue dengan memohon. Dia melepaskan pelukan gue dan membalikkan tubuhnya. Hal itu membuat gue melihat tepat ke arah bola matanya. Gue nggak tahu kenapa, tatapan dia terasa berbeda saat ini. Hal itu membuat ritme jantung gue terasa aneh. Dan ada rasa menggelitik di perut gue yang nggak bisa gue definisikan. Bilang ke mereka kalau kamu harus bantu saya di sini. Saya akan pesenin makanan untuk mereka, kata Pak Arya pada akhirnya. Jadi saya beneran gak boleh nonton, tanya gue. Boleh nanti malam sama saya. Kalau gitu mendingan gak usah nonton, umpat gue. Bersambung, ditunggu kelanjutannya ya di episode ke-14.